Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai indexing table of record. Nah, di dalam pembahasan video ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana membuat index by table, kemudian bagaimana membuat index by table of record. Jadi kemudian bedanya antara record table dan table of record nanti akan kita bahas. Sebelum sampai ke materi tersebut, kita harus memahami dulu beberapa istilah. Yang pertama adalah collection. Ya, kita harus paham dulu apa itu collection. Collection itu adalah sebuah kumpulan nama, kumpulan data, bisa dibilang kumpulan data yang memiliki jenis yang sama yang tersimpan ya di sebuah variabel. Nah, jadi intinya misalnya nih seperti ini. Dalam collection itu bisa terdiri dari misalnya hanya yang first name saja gitu ya. First name itu apa aja? Ya ada misalnya ada nama-nama ya, untuk first name. Jadi kumpulan itu semua. Ya, terpisah-pisah, misalnya first name aja. Kalau dia last name aja. Nah, seperti itu bisa dibilang sebagai collection. Nah, collection juga nanti bisa terdiri dari kumpulan tipe data yang komposit ya. Lebih dari satu. Nah, kalau yang contoh sebelumnya tadi itu tipe data yang sama, maksudnya adalah variabelnya ya sama. Berarti kalau hanya variabel skalar ya hanya satu saja. Misalnya hanya varchar, berarti hanya varchar semua tipe datanya. Nah, kalau dia tipe data record ya, tipe data record atau tipe data komposit gitu ya, tipe data komposit, maka di dalamnya juga bisa terdiri dari beberapa beberapa variabel ya, bisa dibilang beberapa kolom ya. Di dalam collection itu bisa ya istilahnya nantinya di dalam collection itu bisa seperti menjadi tabel juga ya. Jadi di dalam sebuah collection itu bisa juga berisi variabel komposit ya. Sama dengan user defined record yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di dalam pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu tadi ada index by table dan index by table of record. Nanti kita lihat apa bedanya. Nah, untuk dua jenis tadi ya, index by table dan index by table of record. Nah, itu kalau yang index by table itu didasarkan pada satu kolom atau satu field saja ya. Itu tadi contohnya kita hanya merujuk pada satu field saja. Ya, misalnya hanya first name saja isinya semua. Nah, contoh ya ini tadi ya, ada last name, kolomnya hanya last name aja atau first name saja dari sebuah tabel yang ada. Nah, kemudian apa index by table of record? Ya, bedanya berarti di dalamnya bisa berisi tipe data komposit. Ya, di dalamnya tipe data komposit itu kita bisa ngambil misalnya dari tipe data yang ada di struktur tabel tertentu, misalnya di tabel employees berarti atau tabel departemen berarti kalau kita membuat index by table of record di sana collectionnya itu terdiri lebih dari satu nilai ya. Satu nilai maksudnya itu satu nilai adalah ya seperti jadinya juga seperti mewakili tabel. Nah, di dalamnya ada berarti mewakili dari departemen ID, ada departemen name dan yang lain-lain yang ada di tabel departemen. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga bahwa collection ini itu hanya tersimpan di memori. Jadi tidak tersimpan di dalam tabel yang ada di database. Itu aja. Jadi kalau sudah selesai diproses ya udah gitu aja. Setelah
tidak digunakan, otomatis dibuang dari memori. Nah, untuk index by table juga bisa kita berikan sebuah primary key ya. Kenapa? Ya, kita tahu di awal-awal pembahasan mengenai database bahwa setiap tabel itu seharusnya memiliki primary key supaya tidak ada data yang redundant. Nah, di dalam collection juga kita harus paling tidak menjaga supaya collection kita itu tidak memiliki data yang redundan. Ya, sama sebetulnya mewakili yang ada di tabel supaya tidak redundan. Nah, oleh karena itu bisa kita berikan sebuah primary key. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam sebuah index by table struktur itu bisa kita buat primary key-nya, baik itu dari primary key yang sama dengan yang ada di tabel. Misalnya kita ngambil data dari tabel itu kemudian kita masukkan ke dalam sebuah collection di sini ya. Nah, di dalamnya itu agar menjaga supaya tidak ada data yang redundan, kita berikan sebuah primary key. Kalau cara pembuatannya nanti akan kita bahas. Nah, atau kalau yang ini berarti istilahnya itu datanya tidak skalar, berarti ada 2 di sini ya, atau tipe data komposit kalau dia digabung. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri itu disebut dengan skalar tadi ya, atau collection yang dari satu kolom tertentu saja. Nah, untuk mendeklarasikan index by table, nah berarti yang index by table berarti hanya satu kolom saja, mewakili satu kolom. Berarti untuk strukturnya, pembuatannya itu type, nama tipe tipe record lah istilahnya ya, tipe collection yang mau kita buat. Kemudian is table of, tipe datanya apa, misalnya ya bisa jadi varchar, bisa jadi integer ya, atau bisa jadi tipe data komposit ya. Tipe data komposit berarti tabel misalnya employees persen row type. Nah, itu adalah tipe data komposit ya, karena di dalam tipe data tersebut memiliki beberapa tipe data lagi yang di dalamnya sesuai dengan yang ada di dalam tabel employees. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian index by primary key, tipe data primary key-nya apa? Nah, tipe data primary key-nya nanti juga kita harus tentukan nih. Nah, di sini misalnya contoh ya, membuat collection T higher date is table of date. Berarti T higher date ini berisi datanya atau tipe datanya itu berupa date. Nah, kemudian index by binary integer berarti untuk nilai dari primary key-nya itu bernilai integer ya. Jadi di dalamnya ada terdiri dari dua ya bisa jadi 2 kolom ya, bisa dibilang 2 kolom gitu. Yang satu sebagai primary key, yang satu sebagai tempat penyimpanan higher date-nya. Dan primary key-nya itu isinya itu adalah binary integer. Nah, kemudian ya sama seperti record yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita buat variabel baru dengan tipe data tipe data yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu T higher date. Nah, ini contoh bagaimana menggunakan ininya ya, menggunakan dalam bentuk struktur masih ya, menggunakan collection tadi ya, sama seperti sebelumnya. Kemudian cara menggunakannya seperti apa? Jadi bisa kita kombinasikan dengan kursor. Nah, kebetulan kursornya di sini langsung menggunakan for loop. Jadi tanpa harus kita deklarasikan di bagian declare, itu kita sudah paham bahwa
perintah yang ini adalah untuk untuk mengambil data dari kursor. Kursornya itu berisi perintah select nama kolom from table. Nah, kemudian di sini kita ingin memberikan nilai ke dalam ke dalam record yang kita buat. Primary key-nya apa? Ya, primary key-nya harus kita tentukan nih. Primary key-nya itu diambil dari data yang kita ambil dari kursor tadi. Ya, misalnya ya paling mudah misalnya departemen ID. Nah, departemen ID kan di dalam tabel departemen itu kan tidak ada ID yang sama ya. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai primary key-nya. Atau mungkin bisa kita gunakan secara incremental ya. Kita buat kita buat angka yang kita tentukan sendiri, kemudian kita increment setiap proses loopingnya itu ya. Kalau memang kebutuhannya seperti itu ya boleh-boleh aja sebetulnya ya, kalau memang mau kita buat seperti itu. Tapi kalau sudah ada primary key dari tabel yang sebelumnya, ya sebaiknya kita gunakan primary key yang sudah ada saja supaya datanya itu biar lebih valid. Nah, untuk mengisi nilainya, berarti misalnya di sini identifiernya .2 sama dengan recordnya apa? Kita ambil dari kolom yang mana gitu ya. Seperti itu. Kemudian end loop. Nah, ini adalah contoh cara menggunakan atau mengkombinasikan antara collection tadi dengan kursor. Nah, ini contohnya dalam bentuk contoh penggunaan collection tadi dalam realnya seperti ini ya. Kita tentukan tipe data atau kita definisikan tipe data tipe data recordnya tadi ya. Ya bisa dibilang sebuah collection lah. Kita bahas collection saja, kita istilahkan ya. Kita membuat collection, dan collection ini tipe datanya itu adalah tipe data sesuai dengan yang ada di kolom hire date di tabel employees. Seperti itu. Nah, kemudian kita berikan primary key dengan tipe data binary integer. Seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya antara yang tipe data ini, tipe data dari primary key-nya, dan tipe data dari isinya itu harus dibedakan. Isi dari hire date ini. Nah, kemudian dibuat sebuah variabel baru dengan tipe data sesuai dengan tipe data collection yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan atau penggunaan kursor, dan kursor tersebut berisi perintah select employee ID dan hire date from tabel employees. Nah, ini diambil seluruh datanya ya. Nah, kemudian hasilnya itu akan dilakukan proses looping ya. Jadi v hire date tab yang ini dalam kurung, karena dia primary key-nya apa? Ya, primary key-nya adalah employee ID. Berarti kita masukkan employee ID hire date tab employee ID (2) sama dengan mrec, ini adalah dari kursor dot hire date. Berarti yang pertama indeksnya itu adalah sebuah employee ID, dan isinya, value-nya itu adalah nilai hire date dari tabel employees. Seperti itu. Nanti akan kita lihat demonya seperti apa. Kita di sini sekarang kita memahami dulu bagaimana tahapan atau proses dari pembuatan atau penggunaan tadi antara collection dan kursor.
Ini sama contohnya ya, cuma di sini kita menggunakan primary key-nya itu nilainya adalah nilai yang incremental atau tambah terus satu persatu setiap proses loopingnya. Jadi bukan menggunakan employee ID dari tabel employees. Kalau memang seperti itu boleh-boleh saja ya. Berarti V higher that tab. Nah, di sini bukan lagi dari employee ID yang ada di tabel employees, tapi vcount ini dimulai dari 0 karena pertama sudah ditambah 1. V higher that ya, V higher that tab itu 1. Nilainya apa? emp rec ya, tergantung nilai yang ada di sini. Data pertamanya apa? Nah, itu juga boleh kalau memang seperti itu. Intinya nilai tadi adalah sebuah indeks ya. Kalau di kayak di array atau di collection, di bahasa-bahasa pemrograman lain itu kan sama saja ya. Setiap array atau setiap collection pasti memiliki indeks. Nah, kemudian ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk memodifikasi atau mengambil nilai-nilai tertentu dari sebuah collection tadi. Yaitu ada ini ya, ada count, ada first, last, next, delete, ada trim, ya, ada prior, ada exist. Nah, ini beberapa metode yang bisa kita gunakan atau kita panggil untuk mengambil nilai-nilai tertentu sesuai dengan kegunaannya. Nah, contohnya ini ya. Jadi kita bisa menghitung berapa sih jumlah data yang ada di collection ini, gitu ya. Kan ini datanya sudah ada ya. Sebetulnya sih jumlah data sesuai dengan jumlah data yang ada di tabel employees ini, karena perintah selectnya juga select dari tabel employees. Ya, di sini count. Nah, untuk yang lainnya seperti exist, ya, kemudian first, last, next, delete, trim, nanti bisa dicoba. Nah, kemudian kita bahas lagi yang namanya index by table of record. Nah, tadi kan index by table. Nah, sekarang index by table of record. Jadi di dalamnya itu tidak hanya satu data ya, data skalar, tapi bisa berisi data komposit ya. Bagaimana bedanya atau apa bedanya di sini? Bedanya bisa kita lihat di bagian tipe data yang akan dihasilkan. Nah, biasanya kan tipe data skalar. Nah, sekarang tipe datanya komposit. Bedanya apa? Nah, kalau komposit row type berarti kan seluruh kolom yang ada di tabel employees itu akan istilahnya itu diduplikasi ke dalam tipe data ini. Berarti di dalamnya itu ada employee ID, ada first name, ada last name, ada salary, dan lain-lain yang ada di tabel employees. Nah, kemudian kita berikan sebuah primary key ya, bertipe data binary integer. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya hanya seperti itu bedanya ya antara yang index by table dan index by table of record. Nah, untuk pemanggilannya sebetulnya simple juga, ya ini table ya, atau ya table, nama tabelnya, indeksnya berapa, dot nama fieldnya. Contohnya misalnya ini v employees tab ya. Ini tabel ini kan tadi kita istilahkan adalah collection. Jadi collectionnya itu isi indeksnya ya sesuaikan saja isi indeksnya berapa. Ya, misalnya kita gunakan isi indeksnya itu sesuai dengan data primary key yang ada di tabel yang kita panggil di tabel employees misalnya, berarti ya kita tuliskan saja misalnya 101, otomatis nantinya akan dikeluarkan data higher date yang
data atau dengan employee ID 101. Nah, kemudian di sini kita bisa mengambil nilai terakhir. Kelas ambil nilai terakhir ya. Reference to a value. Nah, ini nanti silakan dicoba saja yang tadi beberapa metode yang ada count itu apa, nanti dicoba. Itu akan lebih kelihatan apa sih hasil dari metode ini, hasil dari metode ini gitu ya. Nah, ini contoh real penggunaan dari index by table of record. Ya, jadi sebetulnya mirip-mirip dengan yang table index by table, bedanya hanya tipe data yang dihasilkan itu adalah tipe data komposit. Ya, bagaimana cara implementasinya? Di sini kita lihat kalau untuk tipe data komposit berarti kita tidak perlu membuat biasanya kalau sebelumnya kan kita buat misalnya emp_rec dot nilai di kolom tertentu ya. Tapi kalau di sini tidak perlu, langsung panggil saja karena di dalamnya pasti otomatis menghasilkan data dari perintah select all dari tabel employees, otomatis seluruh kolomnya juga termasuk di sini gitu. Nah, kira-kira seperti itu aja bedanya. Untuk yang ininya juga sama. Kebetulan karena di sini indeksnya bernilai sama dengan employee ID, maka di dalam ini sesuai dengan dari employee ID yang ada di tabel employees. Baik, mungkin kita langsung ke contoh demo supaya lebih memahami konsep dari collection tadi ya, index by table dan index by table of record. Baik, pertama kita buat file baru. Nah, di file baru ini seperti biasa kita akan membuat anonymous block. Kita deklarasikan beberapa variabel. Kemudian kita siapkan bagian executable-nya. Nah, kita ambil contoh yang sederhana aja dulu. Berarti kita membuat deklarasi dari tipe data atau collection yang ingin kita buat. Nah, misalnya saya akan membuat koleksi data. Misalnya saya ambil nanti dari tabel employees aja. Berarti saya buat m type aja ya. M type is record if table. Bedanya dengan yang record, kita buat di sini is table ya. Stable, kemudian of tipe datanya ya. Table of tipe datanya misalnya karena kita ambil yang first name saja. First name berarti boleh varchar 2 atau kita ambil dari tipe data yang dimiliki oleh tabel employee khususnya untuk bagian kolom first name ya. Employees dot first name percent type supaya sama ya. Lanjutannya kita berikan primary key atau kita berikan index by tipe datanya, boleh integer ataupun yang lain ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di
ini ya, apakah nantinya akan banyak nilainya atau gimana. Mungkin ya bisa binary integer, bisa yang lain-lain, bisa number, boleh, silakan. Nah, kalau dicontohkan tadi binary integer, misalnya kita ubah nih, number lah yang paling simple ya. Tuh. Nah, berikutnya kalau sudah kita buat, berarti kita buat, ini kan masih bisa lanjut sebetulnya ya. Oke, nah seperti ini aja. Nah, kemudian kalau sudah dibuat, kita buat variabel untuk last name, misalnya gini ya, ls saya buat, karena satu aja, vempls, tipe datanya adalah m-type. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama yang harus kita lakukan, karena dia bisa berisi lebih dari satu data, mungkin kalau memang mau kita isi manual juga masih bisa ya, berarti kita isi manual. Tapi hal ini kalau isi manual berarti kan seperti ini jadinya, v impls dalam kurung, misalnya indeksnya kita tentukan manual aja 1 ya, kemudian dot apa tadi, dot, sorry bukan dot di sini ya, titik 2 sama dengan nilainya apa, misalnya oke, kita buat Andi. Ini contoh sederhana aja dulu. Nah, kemudian ini kita copy aja untuk baris kedua, itu Budi misalnya. Oke, misalnya kita buat 3 aja ya, 3 Coki misalnya ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti coba kita tampilkan apakah bisa isi dari ini kita tampilkan. Berarti di sini collection dari VIMPLS ini memiliki 3 data. Ada Andi, ada Budi, ada Coki. Nah, indeksnya itu si Andi indeksnya 1, Budi indeksnya 2, Coki indeksnya 3. Nah, inilah yang disebut dengan maksudnya adalah primary key di dalam collection tadi. Setelah itu coba kita tampilkan ya. DBMS, kita ambil salah satu saja, output dot put line dalam kurung kita panggil VIMPLS yang kedua. Apa nilainya? Kita lihat, kita save dulu. Kita save, kemudian kita berikan nama, contoh tadi index by table, index by table contoh 1. Nah, kemudian kita lakukan eksekusi di SQL Plus. Oke, lalu kita login dulu SQL Plus-nya yang kita gunakan. Boleh kita gunakan HR saja walaupun kita tidak menggunakan data. Oke, kita menggunakan datanya ya. Employees itu kan tipe data yang dimiliki di skema HR. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita sudah login seperti biasa karena kita menggunakan SQL Plus. Berikutnya kita lakukan eksekusi file contoh IB table 1 tadi. Oke, masih ada yang error di sini ya. Kita lihat apa errornya.
Oke, mungkin ada baiknya kita lihat dulu ada nggak isinya menggunakan count tadi ya. Kita tes hasilnya apakah ada atau tidak. Oke, perintah errornya atau hasil errornya masih sama untuk bagian ini ya. Unsupported table index type di sini. Is table of employees, kita pastikan dulu first name at type index by number. Sepertinya ini masalah ini ya. Kalau dibilang di sini errornya itu adalah implementation restriction unsupported table index type. Nah, tipe untuk indeksnya itu tidak disupport untuk number. Oke, berarti coba kita samakan binary integer. Sepertinya ini permasalahannya. Nanti silakan dicek ya. Jadi untuk indeks ini mungkin dikhususkan, indeks itu supaya tidak ada yang sama. Ya kan indeks bisa jadi angka 1 dan seterusnya gitu ya. Biasanya kan angka. Kita buat binary integer saja. Kalau number bisa jadi terlalu besar ya. Number itu terlalu luas, tidak diizinkan. Coba kita cek dulu masih error atau tidak. Oke, ya. Ternyata errornya karena tipe data dari indeksnya itu tidak didukung untuk yang number tadi. Baik, nah sekarang jumlah datanya itu ada 3. Nah, bagaimana untuk datanya? Baik, kita lihat. Kita ambil nilai dari yang kedua. Betul tidak isinya itu adalah Budi? Nah, betul ya. Jadi ini secara manual kalau diinputkan jadinya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan data yang ada di dalam tabel yang kita gunakan ya. Data-data yang ada di dalam tabel. Nah, sekarang kan manual nih ya. Nah, baik, kita buat contoh kedua. Saya copy aja semuanya, nanti kita ganti bagian executable-nya. Jadi saya buat file baru, paste. Nah, di sini kita modifikasi aja bagian ini. Nah, di sini kita gunakan kursor. Nah, karena kita sudah tahu cara penulisan kursor, kita gunakan cara penulisan yang paling simple, yaitu menggunakan for loop. Ya. For misalnya kita buat emp record ya, atau emp rec aja. In select. Nah, ini kan cara penulisan yang simple ya. Select, kita hanya menggunakan first name saja. Berarti di sini harus first name saja, tidak boleh select all karena tidak didukung nanti di sini ya. First name from employees. Oke. Kemudian loop. Boleh di sini. Loop. Saya buat and loop. Oke, titik koma. Nah, kemudian kita kan sudah dapat nih ya. Kita masukkan satu persatu hasil query select ini yang disimpan di kursor ke dalam VIMPLS. VIMPLS, apa isinya? Nah, oke. Apa isinya? Karena kita butuh ID dari employee untuk sebagai indeksnya, berarti kita gunakan atau kita tambahkan employee ID. Nah, koma, berarti ada 2 kolom yang kita select dari tabel employees.
Nah, berarti di sini imp rec dot employee ID itu kita isi dengan first name. First name-nya misalnya kita tulis hurufnya besar semua, boleh ya. Berarti upper first name. Sudah selesai seperti itu. Nah, bagaimana cara manggilnya? Ya udah. Apakah mau kita tampilkan di dalam sini? Silakan. Kalau mau ditampilkan di luar juga silakan. Kalau mau ditampilkan di luar, saya buka satu-satu saja. Berarti cara manggilnya ya mirip seperti tadi ya. Nah, misalnya kita buat 101. Apa namanya? DBMS output ya. DBMS output dot putline. Ya. Nah, seperti ini. Betul nggak keluar hasilnya untuk yang ID 101 itu? Save. Kita buat namanya contoh IB table 2. Baik. Kemudian kita eksekusi. Oke, sorry ada kesalahan. Identifier first name, harusnya imp rec ya. imp rec dot first name. Kita jalankan ulang. Nah, oke. Nah, ini ya hasilnya untuk 101. Kalau mau coba yang lainnya misalnya 102. Apakah berubah? Kita save dulu. Error ya. Kita ulang lagi. Oke. Ya. Untuk yang 102 first name-nya itu adalah Lex. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan collection yang diambil dari satu kolom tertentu ya. Nah, bagaimana untuk yang index by table of record? Ya, sebetulnya sama ya. Konsepnya sama, hanya berbeda tipe datanya saja. Ya, jadi nanti akan kita ubah tipe datanya itu misalnya banyak nanti data yang bisa kita tambahkan di dalamnya. Oke. Sama seperti tadi, kita select all, copy. Saya buat file baru. Paste saja. Ini saya gunakan jangan first name saja, tapi kita ambil seluruh kolom yang ada di tabel employees. Nah, untuk indeksnya kita buat sama binary integer saja, karena sepertinya ini yang didukung. Oke, berarti kita buat sama, bedanya. Oke, berarti ini select all ya, karena kita gunakan semuanya di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, ininya sama ya, karena kita di sini menentukan indeksnya apa, kemudian isinya. Nah, kalau isinya kita tidak bisa menggunakan fungsi ini ya, karena kita mengisikan isinya dari VMPLS itu berupa record. Record itu kan lebih dari satu kolom ya. Nah, seperti ini saja. Nah, bagaimana cara manggilnya? Oke, kita save dulu ya. Kita save contoh yang ketiga ya. Bentar. Nah, untuk proses pengisian ke dalam collection-nya sudah, tinggal kita tampilkan. Bagaimana cara menampilkannya? Ya, sebetulnya sama seperti tadi. Nah, tapi di sini harus kita tentukan nih apa yang mau kita tampilkan. Ya udah dot misalnya biar agak beda. Pertama adalah first name. First name kita gabungkan datanya dengan last name. Berarti VMPLS
sama masih yang 102, tapi kita ambil yang class name-nya. Nah, seperti ini. Ini ada yang kurang menghubung. Oke. Saya turunkan saja biar rapi. Oke. Seperti ini ya. Apakah benar nanti Lex first name-nya Lex, last name-nya apa? Saya juga lupa nama dari Lex ini untuk last name-nya. Kita lihat saja nanti. Save. Berarti 3 ya. Lex Jihan ya. Lex Jihan. Nah, berarti betul ya, Lex Jihan. Nah, coba untuk yang lain misalnya tadi yang 101 save hasilnya. Oke, minyak kohar ya. Berarti perintah di sini jalan. Nah, bagaimana untuk menampilkan semua? Ya sudah, kita bisa gunakan looping juga di sini ya. Perintah for atau while atau basic loop itu silahkan. Nah, intinya kalau untuk memanggil collection yang bertipe data komposit atau isinya itu adalah record, berarti kita tambahkan dot apa ya. Tapi kalau yang kita akses itu adalah collection yang hanya dari satu kolom saja, berarti cukup memanggil nama dari variabelnya tadi ya, nama variabel collectionnya, kemudian dalam kurung indeksnya berapa yang mau kita panggil. Nah, secara umum seperti ini cara membuat index by table dan index by table of record. Ya, itu beberapa perbedaannya. Saya ulangi lagi, perbedaannya tidak terlalu jauh. Bedanya hanya penulisan di bagian tipe datanya saja dan cara pemanggilannya. Ya, jadi untuk yang lainnya kurang lebih sama, tidak ada beda. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.